Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Majida Alifah. Saya dari kelas 03 PAP 001. Saya juga berasal dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi metode pembelajaran blended learning. Video ini disusun dalam upaya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Bu Chandra Abdillah. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, mari sebentar kita mempelajari materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Materi yang telah kita pelajari sebelumnya adalah mengenai metode pembelajaran. Definisi metode pembelajaran di sini adalah yaitu serangkaian penyajian materi ajar dan juga segala fasilitas-fasilitas yang baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, tujuan adanya metode pembelajaran di sini adalah untuk dapat meraih dan juga memudahkan proses belajar peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ke dalam materi inti mengenai materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu metode pembelajaran blended learning. Pertama, materi inti yang akan dijelaskan yaitu mengenai definisi metode pembelajaran blended learning. Metode pembelajaran blended learning adalah metode yang menggabungkan dua strategi pembelajaran, yaitu secara tradisional atau tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Contoh yang dapat dipaparkan dari metode pembelajaran blended learning di sini yaitu ketika seorang siswa melakukan dua pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan menggunakan metode pembelajaran tatap muka dan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Materi inti yang kedua di sini yaitu menjelaskan terkait apa itu manfaat dari metode pembelajaran blended learning. Tadi sudah kita bahas mengenai definisi dari metode pembelajaran blended learning. Sekarang akan kita ketahui beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar menggunakan metode pembelajaran blended learning. Manfaat pertama yang dapat dirasakan ketika menggunakan metode pembelajaran blended learning adalah siswa atau peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi pembelajaran. Yang kedua adalah siswa atau peserta didik lebih interaktif dan tidak gagap teknologi. Yang ketiga adalah siswa melakukan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan karena tidak terpaku di dalam kelas. Yang terakhir adalah siswa atau peserta didik dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan setiap tugas yang mereka miliki. Materi inti yang keempat adalah mengenai tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya metode pembelajaran blended learning. Pastinya sudah diketahui segala sesuatunya yang dibentuk atau dibuat memiliki maksud atau tujuan tertentu. Di sini ada beberapa tujuan dari proses metode pembelajaran blended learning yang bisa kalian ketahui dan kalian pelajari. Tujuan dibuatnya atau dibentuknya metode pembelajaran blended learning adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama itu guna meningkatkan ketertarikan bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah untuk membentuk fleksibilitas ruang bagi peserta didik ataupun guru. Tujuan yang ketiga adalah untuk melatih sikap interaksi peserta didik di kelas maupun di rumah melalui konten digital. Tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan partisipasi kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas melalui teknologi. Selanjutnya, materi yang keempat di sini akan membahas
tentang langkah-langkah metode pembelajaran blended learning. Tidak hanya definisi, manfaat, dan juga tujuan, metode pembelajaran blended learning di sini juga memiliki beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk membantu proses kegiatan metode pembelajaran tersebut. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang terdapat dalam metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang pertama adalah mengidentifikasi urgensi yang terdapat di dalam metode pembelajaran blended learning, serta mendata sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dalam metode tersebut. Yang kedua adalah merancang teknis dan juga platform apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran tidak langsung di kegiatan metode pembelajaran blended learning. Yang terakhir adalah dengan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada siswa dan juga orang tua siswa. Inti yang kelima itu menjelaskan tentang kelebihan dari metode pembelajaran blended learning dan juga pastinya terkait dengan kelemahan yang dimiliki oleh metode pembelajaran blended learning. Di samping semua penjelasan yang telah dipaparkan, ada baiknya bahwa kalian juga harus mengetahui apa itu kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh metode pembelajaran blended learning. Dapat dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelebihan yang terdapat pada metode pembelajaran blended learning. Kelebihan tersebut adalah suatu hal yang menonjol dan memiliki nilai positif yang dapat kita ambil. Kelebihan dari metode pembelajaran blended learning di sini adalah siswa dapat mempelajari materi yang sudah disediakan secara online, dan juga siswa dapat berinteraksi dan juga berdiskusi dengan guru ataupun teman lainnya secara online tanpa harus menunggu pembelajaran secara tatap muka. Kekurangan yang terdapat dalam metode pembelajaran blended learning adalah sebagai berikut. Kekurangan yang pertama adalah sulit diterapkan apabila sarana dan prasarananya tidak memadai. Kekurangan yang kedua adalah apabila internet atau sinyal tidak lancar, maka akan dapat menghambat proses pembelajaran antara siswa dan guru. Kekurangan yang terakhir adalah guru harus dapat mendesain pembelajaran secara menarik. Baik teman-teman, setelah menjelaskan terkait materi metode pembelajaran blended learning, selanjutnya guna mengecek pemahaman, saya akan memberikan 2 soal sebagai berikut. Soal yang pertama adalah coba jelaskan kembali menurut pemahaman teman-teman apa itu metode pembelajaran blended learning. Soal yang kedua adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan metode pembelajaran blended learning. Baik teman-teman, sekarang kita telah sampai di penghujung video. Sebelum itu, mari kita simpulkan secara bersama-sama apa itu mengenai metode pembelajaran blended learning. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran blended learning adalah metode yang mencampurkan atau mengkombinasikan 2 pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan secara langsung atau tatap muka dan juga pendekatan secara tidak langsung atau secara daring. Selain itu juga metode pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari beberapa media pembelajaran dengan tujuan agar terciptanya suatu pembelajaran yang optimum. Baik teman-teman, selesai sudah materi yang saya jelaskan mengenai metode pembelajaran blended learning. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman dapat memahami dengan baik apa itu materi dari metode pembelajaran blended learning
Saya Dinda Majida Alifah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.